Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segenap jamaah Udalkom atau jamaah rutinan pemuda Al-Amin barisan orang mukhlis yang disingkat Rudalkom. Rutinan pemuda Al-Amin barisan orang mukhlis rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah berkenan menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, zahir maupun batin. Juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal solid, amal kebaikan, amal ibadah buat bekal kita nanti sesudah mati. Juga nikmat diberikan pertolongan. Pada malam ini kita dapat melangkahkan kedua telapak kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menghadiri majelis ilmu, yakni menghadiri rudal rutinan pemuda Al-Amin pada setiap malam Kamis. Dan malam Kamis ini taklim kita, pengajian kita adalah merupakan taklim yang kedua, pertemuan yang kedua. Kemarin malam Kamis kemarin libur karena akan ada acara di Cikucir mengisi pengajian FPI DPC Sibarusan di rumahnya Amil Midin. Dan alhamdulillah malam ini kita lagi ngaji. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita, terutama kedua orang tua kita yang masih hidup dan saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah atau saudara dari ibu, semoga semuanya oleh Allah selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah dengan barokah kita duduk di masjid yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung
semuanya, umat Islam yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kita semuanya yang hadir dalam taklim rutin malam ini, kelak di hari kiamat juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan mendapatkan telaga beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap jamaah rudal, jamaah rutinan pemuda alamin, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali, kita buka pengajian rutin kita malam ini, memasuki malam tanggal 3 di bulan Mulud atau di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 ya September ya. Ya, 28 ya. 28 September 2022. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan Al-Fatihah dan pembacaan sholawat sebagaimana biasa. Di mana pembacaan Al-Fatihah ini juga pembacaan sholawat yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, juga untuk para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Dan semoga dengan barokah karomah hijab, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang berfaedah, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dibukakan hati kita oleh Allah untuk menerima ilmu agama dan diberi paham tentang ilmu agama. Insya Allah apabila seorang hamba Allah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima ilmu agama, untuk memahami ilmu agama, itu suatu tanda bahwa orang tersebut oleh Allah dikehendaki akan menjadi baik dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Bidil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana wa liwalidayna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allah ya Nabi
المساني Bantu. أهزار يمني قرات واستطيع بجمالي أقبل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأنا بشرى لسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لرب كل حمد جل أن يصره العدل إذ أبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين Ya Rasul. الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا Ya Nabi. سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا يا إلهي مرحبا مرحبا وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا دينا نجا سبيلي كيبي نور سعد ونور شاد ربي بارك
bijahi fi jiwari khaira maq'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban salatullahi taghsha ashrafar rusli Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wasalamun mustamirun kullainin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Segenap jamaah udal rahimakumullah wa adakumullah. Pada pertemuan taklim kita malam Kamis 2 minggu yang lalu telah dibahas pasal pertama yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pasal menerangkan tentang arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Dan sudah dibahas juga mengenai pengertian rukun dan pengertian Islam. Jadi sebelum kita melanjutkan materi taklim kita pada pasal berikutnya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pasal kedua tentang arkanul iman, untuk mengaktualisasikan daya ingat kita, untuk menghangatkan daya ingatan kita, memori kita terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi sengaja diulang mengenai pengertian rukun dan pengertian Islam. Bagaimana sudah dibahas, rukun itu adalah ma wajaba qibluhu wa harama tarkuhu. Jadi yang dimaksud rukun di dalam agama adalah sesuatu yang wajib dikerjakannya dan haram ditinggalkannya. Itulah yang disebut rukun. Berarti kalau rukun Islam kan ada 5, berarti ini yang 5 ini wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan. Kalau dikerjakan mendapat pahala besar dari Allah nanti di dalam surga. Kalau ditinggalkan berdosa kepada Allah akan mendapatkan azab siksaan di neraka. Seperti sholat 5 waktu, seperti syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Itu yang disebut rukun. Ma wajaba
fi'luhu wa harama tarkuhu, sesuatu yang wajib dikerjakannya dan haram ditinggalkannya, itulah yang disebut rukun. Kemudian yang disebut Islam, kemarin sudah dibahas. Islam itu adalah ittiba'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa jatinabu ma naha anhu. Artinya Islam itu adalah mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Itulah pengertian Islam. Jadi kalau kita mengikuti, mengerjakan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita, berarti kita layak disebut sebagai orang Islam. Lalu bagaimana kalau umpama ada orang di KTP-nya si Islam, di paspornya juga Islam, di kakaknya juga Islam, tapi umpama misalnya contoh, tapi orang tersebut yang ngaku Islam selama hidupnya sampai matinya nggak pernah mengerjakan ajaran Nabi Muhammad dan nggak pernah meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau umpama ada orang yang seperti ini, berarti Islamnya hanya sebatas pengakuan. Ya kita sok-sok saja, boleh-boleh saja ngaku Islam, boleh. Tapi permasalahannya nanti pengakuan kita sebagai orang Islam nanti diterima oleh Allah di akhirat. Nah, khawatirnya oleh Allah ditolak keislaman kita. Kalau umpama keislaman kita oleh Allah ditolak di hari kiamat, berarti kita nanti oleh Allah digolongkannya dengan orang-orang kafir di neraka. Ngaku mah gampang, boleh-boleh saja. Tapi ada bukti keislaman kita. Nah, salah satu di antara bukti keislaman kita yang paling mendasar, bahkan menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir, adalah sholat 5 waktu. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholatu. Kata beliau, perbedaan yang paling mencolok, yang paling mendasar antara orang yang beriman dengan orang kafir, antara orang Islam dengan orang munafik adalah sholat. Bahkan kalau kita pikir-pikir dengan akal yang sehat, sholat ini bukan hanya menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Sholat 5 waktu ini bukan hanya menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang munafik. Bahkan sholat bisa menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Coba kita pakai atas ya. Sholat 5 waktu ini diwajibkannya, diperintahkan oleh Allah satu kepada manusia yang beragama Islam. Orang kafir enggak diperintah sholat. Yang kedua, sholat 5 waktu ini diperintahkannya, diwajibkan oleh Allah hanya kepada manusia, tidak kepada binatang. Artinya kalau binatang apapun namanya, mau kucing kek, mau tikus kek, mau ayam kek, mau nyemot kek, atau monyet kek, ya binatang mah tidak diperintah sholat. Berarti binatang kalau enggak sholat enggak apa-apa. Memang tidak diperintah sholat. Sementara manusia yang beragama Islam bukan hanya diperintah tapi diwajibkan sholat. Maka sholat 5 waktu ini juga menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Pernahkah kita melihat binatang sholat?
Yang sholat itu adalah manusia. Binatang enggak ada yang sholat. Lalu bagaimana kalau ada manusia enggak sholat? Ya jawab sendiri. Jawab sendiri. Jawabannya ada pada diri kalian. Simpulkan sendiri aja. Nah, itu Islam. Bahkan kalau kita mau mereferensi atau merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Nyantai aja, nyantai, gak usah tegang ya, ngerokok aja. Yang bawa rokok jadi bakar, yang di depannya ada kopi, kopinya diminum. Kalau rokoknya nggak ada, yang diisap telunjuknya gini. Nah, ya kalau kita bagi kita. Saya kan? Yes, kita suka. Puntennya jangan lupa sepater nanti. Sepater nanti. Ya mah nggak usah nyantai, boleh sambil merokok, boleh sambil ngopi, boleh sambil nyemil, boleh. Yang penting mah jangan ngobrol, kalau ngobrol nanti nggak konsen. Satu begitu, berarti nggak ketangkap. Yang ketiga nanti beradu suara antara suara yang menyampaikan materi dengan yang ngobrol. Ya akhirnya jadi kurang bermanfaat, kurang efektif nantinya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami, hadis ini dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah bin Abbas. Nah, Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Ya, Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Nah, Sayyidina Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Cuma dipanggilnya waktu itu oleh para sahabat yang lainnya dengan panggilan Ibnu Abbas, artinya anak laki-lakinya Sayyidina Abbas. Nah, Ibnu Abbas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moral Islam wa qawaiduddin salah satu man taraka wa minna bahwa bihakam dia ada Allah ilaha Iklan. Apa mata kira aja tuh lempar. Apa kafe tuh lempar. Salahin. Moral Islam wa qaiduddin salah satu mantaro kawaidatan min huna bahwa bila kafir syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa sholatul maktubah wa shaum Ramadan. Jadi kata Nabi begini, sendi dasar di dalam agama Islam yang paling mendasar, ibarat rumah itu pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, rumahnya ambruk. Nah, sendi kan Baru. iklan. Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada tiga. Dari rukun Islam yang 5 diambil 3. Jadi dari rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, diambil 3. Yang diambil 3 yaitu syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Kenapa yang 2 nggak diambil, nggak jadikan dasar? Karena ini mah yang 2 wajib dilaksanakan kalau memenuhi syarat. Kalau mampu, apabila tidak memenuhi syarat, nggak wajib. Contoh zakat itu wajib kalau kita punya harta.
hari harta nanti gaduh no kata belum korong kata Belakang diriku. masa ngajak ke kapeler saya tiba duduk dan punya harta pun ada ukurannya, ada resopnya. Misal kita punya emas, nah nisab emas yang wajib dikeluarkan zakat itu 90 gram, baru diwajibkan mengeluarkan zakatnya, zakat emas yaitu 2,5%. Tapi kalau punya emas nanti bangsa gram, boro-boro satu zakat satu seorang dikurang, maka terwajib zakat. Nah, karena hartanya tidak mencapai nisab, tidak mencapai ukuran batas minimal yang ditetapkan oleh agama dalam hadis. Demikian pula ibadah haji. Ibadah haji itu wajib soteh lamun kurang mampu nanti lupa. Ayat pesak, ayat pasak, ayat fisik. Pesak, pasak, fisik, fisik, pasak, pesak. Fisik badannya sehat. Hari kapan kasih pengaruh kelima sekali lawan. Ribu malangan pun baku nanti. Urus sehat. Bagi ibadah haji juga. Oh, coba salah satu rukun haji sa'i dari Sofa ke Marwah. Itu berapa ratus kilo jalan kaki, orang membludak jutaan sedunia pakai ihram. Nah, kalau nggak kuat fisiknya sekali takan kain jalan. Itu fisik namanya. Pesak ke kantong artos. Nah, kalau kita ingin ibadah haji ya minimal punya uang 40 juta untuk daftar BPIH. Jadi bangga kita 100.000 hanya untuk wajib haji. Itu namanya pasang ilmu. Makanya setiap jemaah haji yang mau berangkat ibadah haji sebelum berangkat ditatar dulu minimal 3 bulan di pondok gede, dikasih ilmu-ilmu tentang manasik haji. Jadi kalau nggak mampu mah nggak wajib. Tapi yang 3, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau jenderal, mau kopral, mau menteri, mau bupati, tetap yang 3 mah tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Yang 3 mah nggak butuh materi. Syahadat cuma butuh modalnya lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu pakai duit enggak? Sholat pakai duit asal dari kan? Oh enggak. Bukan sholat mayar bola. Kamu kebayar kelas sholat siang. Kemudian yang ketiga puasa Ramadan. Puasa kan cuma menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Nah, makanya ini yang 3 dari 5 rukun Islam yang dari 5 rukun Islam diambil 3 tuh yang dijadikan sendi dasar agama Islam yang paling dasar, yaitu syahadat, sholat dan Ramadan. Ini mah harga mati, nggak bisa tawar-tawar lagi, mutlak. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, tetap tidak boleh meninggalkan yang 3. Yang 3 ini tidak meninggalkan. Kalau kita meninggalkan syahadat berarti mati kafir. Meninggalkan sholat juga sama. Puasa Ramadan juga sama. Baik. Kata Nabi begini, man taraka wahidatan min hunna bahwa biha kafir. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Di barang siapa yang coba-coba berani meninggalkan 1 dari yang 3, bisa meninggalkan syahadat dilepas, nah nanti matinya mati kafir. Atau misal meninggalkan sholat selama juga sholat, nah matinya kafir. Kalau hatinya ingkar,
menentang terhadap perintah sholat. Nih, kita berpikir dengan akal yang sehat dan yang jernih. Sebenarnya orang yang menentang perintah sholat itu sebenarnya sesungguhnya hakikatnya dia sadar atau nggak sadar sebenarnya menentang kepada Allah. Betul nggak kira-kira? Betul. Kenapa? Karena sholat perintah Allah. Kalau kita menentang perintahnya, berarti sama dengan menentang yang memerintahkannya, yaitu Allah. Nah, orang Islam dalam hal meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu secara global, secara integral, secara universal itu terbagi ke dalam dua golongan besar. Nanti. Golongan pertama, ada orang-orang Islam yang meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu hanya karena malas. Banyak enggak? Banyak, termasuk kita ya. Apalagi sholat subuh. Oh, jujur ya, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Bisa jujur ke awak seorang. Sebab kurang tidak bisa jujur ke awak seorang. Ngomong kabar. Catak-catak ke awak seorang. Sesuatu nggak bohongan ke awak seorang. Ngomong kabar. Bulan kali batu kali aku. Mari berikan dia. Nah, golongan pertama ada orang-orang Islam yang meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu hanya karena malas saja, hanya karena memperturutkan hawa nafsu, hanya karena mengikuti bisikan setan. Dengan saling sia daripada menaruh sholat, saling menaruh anggel, itu kan setan bisikannya. Atau hanya karena dia lebih mengutamakan urusan dunia atau lebih mengutamakan kesenangan dunia, kemewahan dunia sehingga melupakan kewajiban. Tapi hatinya orang ini tetap ngaku hatinya ngaku menekatkan, mengintikankan hatinya bahwa sholat 5 waktu adalah wajib, adalah kewajiban ini kepada Allah. Sholatnya wajib, tapi wani meninggal sama mal. Nah, orang Islam seperti ini kalau meninggal dunia tetap dia dihukumi sebagai orang Islam. Kalau meninggal dunia tetap oleh hukum agama dihukumi sebagai orang Islam. Kalau oleh hukum agama dihukumi sebagai orang Islam, berarti kewajiban yang hidup harus dilaksanakan kepada jenazah orang tersebut. Kan kewajiban yang hidup terhadap yang mati ada 4. Ini hukumnya fardu kifayah. 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. Membungkus jenazah dengan kain kafan warna putih. Kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Jenazah enak. Jenazah waktu rumah tidak bagi sholat. Kalau bapak hayat sholat, licik dah, dekat cikit latu. Hayat mana sholat ini deh. Sorangan. Buat apa bapak masih nama sorangan melo. Nyempur tuh kalau cepat hujan. Terus nama kain kapan sorangan, sih nyolat sorangan. Dan kalau kita bikin sholat ini percuma loh. Kita bikin sholat, kurang kita bikin ponteng, diberi ponteng di dharma, yang moral. Yang keempat, kewajiban yang hidup pada yang mati menguburkan. Jadi wajib nih, karena orang ini meninggal dunianya tetap sebagai orang Islam, walaupun meninggalkan sholat. Tapi oleh karena
bukan karena menolak terhadap kewajiban Sholat. maka tetap dia dihukumi sebagai orang Islam. Waalaikumsalam. Coba enggak gimana? Oh ya saya. Ah iya. Suami saya sama diajak rencana. Bukan bisa seorang bisa ngajak 2 orang di rumah ya. Si A ngaji beda si C, si A ngaji, si B ngaji, si C ngaji. Maka si A menang pahala ngajinya jadi 3. Nah ini pahala ngaji seorang, kedua pahala ngaji di si A dan di si B. di si B dan C. Semakin banyak kita ngajak, maka kita akan meraih pahala semakin banyak. Bahkan yang namanya ngajak kepada kebaikan, walaupun yang diajak nggak melaksanakan, tetap dapat pahala ngajak. Al-hadisna, jadi dia mandala ala khairin falahu mislu al-khairi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kalau tapi ulah kok calo, dikorong. Ayo, gua lagi penuh nih, berangkat nih. Begitu naik pinu eta kendaraan berangkat ketika eta kalau berangkat dengan cara. Ayo ngaji. Waktu ngarahin kolor. Eta calo kan ada. Waktu kasuga main kok ada rakat. Lagu eta. Eta ilmu lilin ngaranna, ilmu lilin. Nyangan ka batur, tapi awas orang ka beureut. Urang ulah boga ilmu lilin juga. Aya. Ilmu lilin tah. Daripada ilmu lilin ini kan es lilin. Es lilin mah cece kalapa muda. Eta teh Rada orang. Jamur, jahe jatuh, jamur janda muda di bawah namun jahe janda namun jatuh janda ater, namun jatuh janda butuh, ini jarok janda borokan, tambah dong, inget-inget, kita mau iklan, baik. jadi ngaji santai we. Nah, itu yang pertama ya. Ini tetap si mayit dimandiin, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Ini kewajiban yang itu tetap harus dilaksanakan kalau orang tersebut hatinya tetap mengakui, mengitikad ke dalam hatinya bahwa sholat itu wajib. Berarti dia tidak menentang perintah sholat, tidak ingkar terhadap perintah sholat. Tapi dia tetap di akhirat akan dimasukkan, dibakar di neraka sakor. Ada di Quran tuh. Jadi begini, mereka dimasukkan ke dalam neraka sakor, tubuh mereka terbakar dengan api neraka sakor yang panas menyala-nyala. Ya, yang namanya api pasti panas kan. Jangankan api neraka, api dunia aja udah panas. Kita. Ini belum api baru bara. Jok tempel di api di pemila ya, sama menit ya. Buat mau atau kita. Kalau orang biasa kalau merokok begini ya, dibalik kita. Nah, panas Pak Buat panas tak. Golongan yang kedua dimasukkan ke neraka sakor, dibakar di neraka sakor dengan api neraka sakor yang panas menyala-nyala sampai orang tersebut kesakitan, menderita, sengsara, ngejerit maratan langit. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku pengen sholat, aku nggak kuat ya Allah. Ditanya mereka oleh malaikat, masalah kakung pisah. Emang apa yang menyebabkan kamu
hari ini oleh Allah dibakar di neraka Sakor. Mereka jujur ngaku. Mereka menjawab lam naku minal musholli. Dulu kami ketika itu dalam dunia meninggalkan sholat. Ngaku mereka ngaku dosa. Mereka menyesal. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada gunanya, sudah terlambat. Mau bisa baik itu sudah, mau bisa tobat. Alhamdulillah sudah hancur, sudah kiamat. Tak namina hancak kalmat tarat dihela, hancak kalmat sopan deh. Ayah hancak kalmat. Ayah hiji, hancak kalmat dihela, orang lengkap dihela, jadi kue mau makan, orang minta teko. Anjak lagi lah. Tapi orang ngomong dia anjak lain gitu. Tapi bohong. Golongan yang kedua nanti dibuka ya waktu khusus untuk tanya jawab. Jadi semua yang hadir itu punya hak untuk bertanya. Bebas, mau tanya apa aja bebas. Terutama pertanyaan tentang ilmu agama. Pertama, ulah nanyakan masalah ekonomi ulah mau dijawab. Kau mau nanyakan masalah anda mau tanyakan ilmu agama. Nah, nanti kasih waktu seluas-luasnya. Golongan yang kedua, ada orang-orang Islam yang meninggalkan sholat. Dia bukan hanya karena malas, bukan hanya karena lebih mengutamakan urusan dunia, bukan hanya karena lebih mementingkan pekerjaannya, bukan hanya karena sibuk dengan profesinya, dengan hartanya, dengan bisnisnya, akan tetapi juga dia meninggalkan sholat karena memang hatinya ingkar terhadap perintah sholat, menolak, menentang terhadap perintah sholat. Nah, kalau orang Islam seperti ini, kalau mati, itu matinya bukan sebagai orang Islam. Itu ada hadisnya. Walaupun 1 juta kali dia ngaku Islam, walaupun di KTP-nya, di paspornya, di kakaknya Islam, tetap hukum agama, dia matinya dihukumi sebagai orang kafir. Oleh karena orang tersebut matinya dihukumi sebagai orang kafir menurut hukum agama, maka kewajiban yang 4 tadi haram dilakukan. Berarti itu jelema ulah di pandian, cembur tenikeun atau nyembur sorangan, berarti ulah dibungkus. Apalagi di sholat. Emang kita mau menyelatkan orang yang matinya kafir? Diterima mau sholatnya? Malah nyelatin neraka. Gak usah dikuburkan. Kemana? Kemana kita sholat? Lalu kita tengah lautan itu. Karena dia ingkar hatinya, menentang hatinya terhadap perintah sholat. Orang yang menentang terhadap perintah sholat hakikatnya menentang kepada Allah. Padahal dia dikasih mata bisa melihat oleh siapa? Apakah kita merasa bahwa yang membuat mata ini? Merasa nggak? Harus bersujud, buktikan tanda sujud kepada Allah dengan bersujud di hadapan Allah. Padahal dia dikasih telinga sehingga bisa mendengar. Oleh siapa? Oleh Allah. Dikasih lisan jadi kita bisa bicara, bisa berkomunikasi oleh Allah. Dikasih tangan bisa bekerja oleh Allah. Dikasih kaki bisa berjalan oleh Allah. Dikasih nikmat oleh Allah. Allah cuma minta dalam tempo 24 jam 5 kali menghadap Allah dalam sholat 5 waktu. Masa enggak mau? Padahal waktu 24 jam banyak enggak? 1 jam 60 menit. 60 menit kali 24 jam. Kalau kita gunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, katakanlah sama 4 menit, 4 kali 5 cuma 20 menit. Masih banyak gak sisanya? Banyak. Allah cuma minta dari 24 jam hanya 20 menit untuk sholat subuh, zuhur, asar, pagi, isya. Sisanya masih banyak. Silakan untuk kalian berbisnis, silakan untuk kalian ke kantor, ke pasar, untuk ngojek, untuk bekerja. Begitu orang. Malah berkah enak.
tahun kurang usaha beribadah berkah. Jadi kan ya. Usaha berusaha. Usaha beribadah. Nah, itu golongan yang kedua. Baik, sekarang kita lanjutkan fasal yang kedua, yaitu faslun arkanul iman. Ya, nggak apa-apa deh ngalap barokah ya, supaya dapat keberkahan. Apa yang akan baca diikuti aja ya. Jadi nggak wajib hafal, Jadi ngaji itu nggak wajib hafal, nggak wajib paham, nggak wajib ngerti. Yang wajib itu kita ngajinya, duduknya di tempatnya, mendengarkan pengajian itu wajib. Masalah paham, tidak paham, ngerti nggak ngerti itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kan sapi ragu namun hari hadir wae maksudnya, ragu tengah bisa. Ya. Nanti kita dilihat oleh Allah mana yang ngajinya sungguh-sungguh, mana yang ngajinya ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Allah tahu hati kita itu. Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di hatimu. Kita uruskan ya ngajinya karena Allah. Mengharap itu Allah. Nah, baik. Sudah supaya dapat keberkahan ikuti aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah memiliki kitabnya, boleh sambil lihat kitabnya. Kalau sudah punya, kalau yang belum memiliki kitabnya udah ikuti aja, cukup memfungsikan telinga dan lisan. Telinga untuk mendengar, lisan untuk membaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masukun arkanul iman. Takun antuk minah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Sudah segitu. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang nih. Ini materi pengajian malam ini. Pasal kedua yang ada dalam kitab Safinatul Najah, yaitu membahas tentang rukun iman. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman iku sitatun 6. Maksudnya rukun iman ada 6. Antuk minah yenta iman sirah billahi ing Gusti Allah wa malaikati lan ing malaikati Allah wa kutubihi lan ing piro-piro kitabe Allah wa rusuli lan ing piro-piro rasule Allah wal yaumil akhiri lan ing dina kang akhir tegese poe kiamat wabil qadari lan ing qadar khairi tegese baguse qadar wasari lan awone qadar iku minallah saking Gusti Allah. Jadi maksudnya rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada kitab-kitab Allah, yang ketiga iman kepada ulangi, ada yang lewat. Pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya qada dan qadar itu hakikatnya datang semuanya dari Allah. Baik. Pertama yang harus kita pahami adalah mengenai pengertian rukun dan iman. Karena di sini ada 2 kalimat, rukun, iman. Apa itu rukun? Apa itu iman? Baik. Rukun sudah dibahas kemarin ya. Itu sesuatu yang wajib dikerjakan dan haram ditinggal. Sudah lewat ya. Nah sekarang imannya. Iman secara bahasa, secara lugo atau secara etimologi, iman itu mengandung arti percaya.
Jadi kalau kita percaya adanya Allah, yakin Allah itu ada walaupun nggak bisa dilihat, itu namanya berakhir. Kita sudah iman. Nggak usah Allah lah, terlalu jauh lah. Yang kita rasakan sekarang aja nggak bisa dilihat. Apa coba? Angin. Angin. Lu kerasa, tapi nggak bisa dilihat. Ini cipta, apalagi Allah yang menciptakan angin lebih halus lagi. Nah, gitu. Jadi iman itu percaya di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Yang namanya keyakinan itu dogma, nggak bisa digoyahkan oleh apapun, nggak bisa digoyahkan. Itu namanya iman, keyakinan. Nah, orang yang beriman berarti di dalam hatinya harus mempunyai keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh sekokoh karang di tengah lautan pasang. Sekalipun badai menerjang, puting beliung menghantam, ombak menggelegar, tetap karang berdiri dengan kokoh di tengah laut. Nah, kita punya iman yang kuat, nggak bisa disobok dengan uang, nggak bisa diintimidasi, ditakut-takuti, diancam dengan ibu. Tetap sekali Allah Tuhanku, tetap Allah Tuhanku, Allah mengorbankan nyawa. Itulah iman. Iman itu punya kekuatan, Allah. Orang kalau imannya kuat, nggak takut mati ya, nggak takut sama malu. Yang dia takut cuma satu, yaitu Allah. Allah kalau imannya kuat. Orang maka kadang-kadangnya boro-boro diancam, arek dibunuh kadang-kadang. Orang makan gimana pas tahu bakalian hancur di bangka karat diberes susah saeutik geus nuntut iman ka Allah geus mung salat bangka karat diberes susah saeutik yo para nabi mah luar biasa ujian berat cobaan hidup berat tapi tetap mereka kuat iman enggak meninggalkan ibadah. Nah, iman kita bahas pengertian iman. Tadi pengertian iman secara bahasa yaitu percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah, percaya adanya para rasul, percaya akan terjadinya hari kiamat, percaya adanya qada dan qadar. Nah, kalau ini yang 6 perkara sudah kita imani, sudah kita yakini dalam hati kita dengan keyakinan yang kuat, berarti kita sudah menjadi orang yang benar. Baik. Sekarang pengertian iman menurut agama, menurut syariat Islam, menurut ajaran Islam, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda begini,